Hai, welcome back to my YouTube channel bersama Bang N di sini. Pada video kali ini, sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan membawa materi kepenulisan dalam segmen Jadi Penulis. Materi apa yang akan saya bawakan? Ya, sesuai dengan judulnya, premis. Apa itu premis dan bagaimana penulisan yang baik dan benar? Tonton terus videonya sampai habis. Jadi, apa itu premis? Jika kalian googling saat ini juga dan mencari kata kunci apa itu premis, maka akan kalian temui banyak hasil dalam pencarian kalian tersebut. Dan jika kalian buka dari satu dan yang lainnya, kemungkinan akan ada pengertian yang berbeda. Namun, intinya adalah premis adalah intisari dari sebuah cerita. Ya, namanya intisari berarti dasar, fondasi. Ibaratnya rumah, jika fondasinya kuat, maka rumah itu akan kuat. Begitu pula dengan cerita. Jika premisnya kuat, maka cerita Anda akan menjadi kuat. Nah, bagaimana pembentukannya? Seperti apa? Premis itu setiap penulis berbeda-beda dalam rumus pembentukannya. Jadi tergantung dari panutan kalian. Siapa penulis yang menjadi panutan kalian akan mempengaruhi cara pembentukan premis. Dan untuk pembentukan premis saya sangat dipengaruhi oleh Bang Raditya Dika. Tentunya kalian sudah mengenal nama Raditya Dika. Jika belum, berarti kalian memang bukan seorang penulis. Oke. Bagaimana pembentukan premis menurut Raditya Dika? Simple, sangat sederhana. Premis dibentuk oleh tokoh, tujuan, dan halangan. Ketiga inilah yang menjadi dasar utama pembentukan sebuah premis menurut Raditya Dika. Beberapa penulis lain juga ada yang sama. Tapi, ya, jika ada ditemukan perbedaan, saya bilang tadi, setiap penulis mempunyai rumus pembentukannya sendiri. Oke, jadi apa yang harus dilakukan dengan rumus tersebut? Ya, rumus tersebut harus kita gunakan dalam penulisan premis. Dan pastinya, karena ini dasar, pondasi, kalian harus membuat premis yang kuat dari ketiga pembentukan tadi. Yang pertama, kita masuk ke tokoh. Siapa tokohnya? Namanya, umurnya, jenis kelaminnya, mungkin keluarga negaranya, sukunya, terus warna favoritnya, hobinya, apa yang dia sukai dan tidak dia sukai. Nah, ini termasuk detail dari tokoh. Semakin banyak detail yang kalian punya tentang si tokoh, maka semakin kuat juga tokoh kalian. Nah, ini penting. Terus selanjutnya yakni tujuan. Apa tujuan si tokoh? Semakin jelas tujuannya, maka cerita kalian juga akan semakin jelas. Nah, kebanyakan penulis pemula, mereka ada yang dipikirkan, oh, saya ingin membuat cerita yang seperti ini, namun tujuan akhirnya kurang jelas. Nah, di sini kalian harus memperjelas itu. Oke. Lanjut ke halangan. Nah, halangan inilah yang membuat cerita kalian terus mengalir. Kenapa? Karena tanpa adanya halangan, satu bab saja cerita kalian akan selesai. Maka dari itu, kalian perlu merinci sama halnya dengan seperti tokoh dan tujuan. Kalian harus merinci halangan. Pertama mungkin kalian bisa buat halangan utamanya dulu. Halangan utama yang terbesarnya apa? Terus kalian nanti bisa buat detail kecil-kecil halangan-halangan yang dia temui di setiap babnya. Nah, ini tentunya akan membuat cerita kalian lebih mengalir dan
Semakin banyak halangan, maka akan semakin banyak bab ataupun halaman yang akan ada di dalam cerita kalian. Nah, itu rumusnya. Oke, kita masuk ke praktiknya, akan saya beri contoh. Oke, di sini saya akan membagi sedikit contoh dari premis. Contoh yang sangat sederhana dan mungkin bisa kalian kembangkan lagi jika kalian mau. Jadi di sini ada seperti tadi ya, rumusnya tokoh, tujuan, dan halangan. Tokohnya di sini saya bernama Riko. Ya, nama saya sendiri. Emang tidak kreatif mencari nama lainnya. Nama tokohnya Riko. Tujuannya untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit dan harus segera ada. Nah, itu tujuannya. Halangannya, ya, COVID, Corona, dan aturan dilarang keluar rumah. Nah, jadi itu sudah menjadi sebuah sinopsis utuh. Jika dirangkai kata mungkin menjadi seperti ini. Riko ingin memberikan ibunya obat. Obat yang sangat penting untuk diminum saat ini juga. Namun, dia terhalang oleh aturan yang melarangnya keluar rumah karena corona. Nah, itu sudah menjadi premis utuh. Jadi, kalian tinggal kembangkan. Karena itulah novel. Novel itu pengembangan dari sebuah premis. Apakah tercapai tujuannya atau tidak? Nah, itu terjawab di novel kalian. Karena itu, premis harus jelas. Seperti yang saya katakan. Jika tidak jelas, maka cerita kalian akan ngambang. Oke, saya rasa cukup sekian. Karena materi dasar ini memang sangat sederhana, tapi kebanyakan juga diabaikan. Nah, jadi mungkin jika kalian ada yang merasa, mandek nih cerita saya, lihat lagi premisnya, di bagian mana yang salah. Jika kalian sudah melihat premis, dan ada yang salah, perbaiki segera. Jika tidak, maka tunggu di video saya selanjutnya, akan saya kupas tuntas apalagi yang menyebabkan kesulitan kalian dalam nulis. Dan bagi yang baru belajar, ini ya masih mudah. Saya harap kalian yang baru dan ingin menjadi penulis bisa menuliskan di kolom komentar premis kalian dari setelah mendengar video ini. Saya ingin tahu apakah penjelasan saya cukup dimengerti atau tidak bagi kalian. Oke, saya tunggu. Dan video selanjutnya di segmen jadi penulis, saya akan membahas tahapan selanjutnya setelah premis. Tentunya, yakni sinopsis. Untuk itu, jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sinopsis dan ingin tahu bagaimana pembuatan sinopsis yang baik dan benar juga, maka tunggu video selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Tetap sehat. Jangan keluar dari rumah dulu ya. Bye-bye.